Ma nonton aku dong di TV, ada nggak? Oh nggak berani justru. Karena kan main film pertama itu kan seksi banget kan. Kalau sekarang ini kan orang cuma tinggal joget di media sosial, terkenal, panggil ke TV. Yang begitu-gitu di lokasi sama saya besok habis. Iya, atau biasanya sekarang ini kan banyak yang nyambi gitu loh. Jadi dia nyambi apa ini BTW? Oh, kirim dong followers Instagramnya, followers TikToknya, kan orang mau syuting ya, acting ya. Ibu kalau untuk ngebahas anak tuh, karena jujur aku bukan ibu yang sempurna. Waktu masa kecil anakku harusnya yang dengan ibunya bapaknya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kartika Woode di podcast Rumah Pemuda. Salam pemuda, speed, smart, solid. Agak santai nih di episode kali ini karena Tika punya bintang tamu yang kece banget. Katanya sih nggak mau dibilang kontroversial sih, tapi pada masanya mau lah. Kita langsung sapa aja ya. Halo Kakak Sinta Bahir, terima kasih sudah datang di podcast Rumah Pemuda. Jadi pemuda Indonesia ini mau dengar perjalanan karirnya Kak Sinta. Cerita dong sedikit buat kita. Dari mana dulu nih? Dari mana ya berangkatnya kali ya? Oh berangkatnya dulu itu penuh dengan lika-liku ya kan. Nggak pernah ada bermimpi. Ini tanya kabar baik dulu dong. Tadi kan hai Kak Sinta belum disapa. Hai juga gitu kan. Kabarnya baik banget, sehat ya kan. Kalau ngomongin perjalanan karir itu dari mana dulu ya, nggak pernah bermimpi ya kan. Seorang Sinta ini kan orang gadis kampung yang notabene juga nggak ada dari keluarga itu yang artis atau yang bisa membawa aku sampai Jakarta gitu loh. Tapi itu sebuah perjalanan yang nggak pernah ada di mimpi, tapi akhirnya nyampe di sini. Gitu. Iya, bagaimana itu prosesnya? Kok tiba-tiba berkarir di Jakarta? Tadi katanya dari Wonosobo. Iya, Wonosobo, cerita dulu dong sedikit tentang Wonosobo. Mungkin teman-teman pemuda Indonesia yang ada di yang pastinya teman dari aktivis trainer yang ada di Wonosobo. Wonosobo itu kan kotanya kecil ya, tapi terkenal ya sekarang. Kalau dulu tuh banyak artis-artis yang malu mengakui, mungkin dari model atau apa itu malu mengakui Wonosobo gitu, berasal dari Wonosobo. Ada juga sih artis sebenarnya, tapi nggak seterkenal aku. Iya dong. Kalau aku orangnya tuh hidupnya apa adanya, bangga dengan dimana aku dibesarkan, dilahirkan, dan aku tidak. Kalau kita itu mengemas cerita terlalu bagus, kadang-kadang adalah keplesetnya capek. Kita benain gitu. Jadi apa adanya aja ya kan. Iya benar. Dulu itu aku tuh tomboy banget. Tukang manjat pohon ya kan, kayak laki gitu kan. Tangan pun pernah bengkok ya kan, pernah patah ya karena manjat kelapa gitu. Yang mungkin nggak pada tahu kan. Sekarang Sinta Bahir terkemasnya seksi gitu. Sebenarnya tuh tomboy banget karena kakak-kakakku tuh laki semua gitu. Kakak-kakakku tuh cowok-cowok semua, jadi aku kayak terbentuk menjadi kayak laki-laki gitu kan. Tapi SMP itu karena kakak-kakakku tuh straight banget sama aku, kayak nggak boleh begaul apa semua lah gitu. Begitu SMA itu kan pindah ke Semarang ya, pindah di Semarang tuh yang ya tomboy juga gitu. Tinggal dengan tante sama om. Tanteku tuh takut kalau aku tuh nggak jadi perempuan gitu loh. Akhirnya sudah mengkhawatirkan ya berarti ya. Akhirnya tuh disekolahin ya, ikut-ikutin model gitu, suruh pakai rok pendek gitu, tapi jadi kebawa ya kan sampai sekarang. Tentunya keren loh, berarti dia melihat potensi Kak Sinta ini luar biasa pada saat itu gitu loh. Ya nggak juga, karena sebenarnya biar aku tuh jadi perempuan gitu, biar jadi perempuan karena duduk pun kayak laki gitu, ngangkang gitu kan, dipakein rok pendek juga suka lupa. Mungkin terbawa juga karena di kampung satu tadi teman-teman saudaranya laki semua, dan mungkin permainan di Wonosobo juga yang ekstrim-ekstrim gak sih? Iya, ya gimana, mandi di sungai merosot ya kan, pulang sekolah merosot gitu, roknya sobek ya kan. Ada petani yang abis panen padi itu, itunya pohonnya itu apa namanya kalau di kampungku namanya damen ya kan. Ini bahasanya Wonosobo. Masa kecilnya berkesan banget nah ya. itu jadi diikat gini mandi di kali, besok nanti pulang itu sama bapak dimarahin gitu kan, roknya sobek. Tapi diulang lagi kan? Iya namanya juga anak-anak kan, itulah.
Anak rambut aja juga bandel ya kan. Aduh anak rambut ini pada gini Iya. apalagi anak-anak Iya ya. juga yang kepikiran anak rambut ya. Oke baik, lanjut tadi perjalanan karirnya Kak Sinta tinggal sama tante akhirnya sudah terbiasa pakai yang feminin. Iya, sering diikutin lomba-lomba juga, ikut lomba dan dulu pernah menang lah berapa kali tuh menang gitu. Oke. Itu kemauan tante apa Kak Sinta memang basically mau di entertain, modeling? Kan bisa juga karena dipaksa, ayolah ikut modeling atau sudah tahu ke depannya ini bakal bisa jadi artis besar gitu. Enggak ada kepikiran itu. Mereka keluarga itu hanya ingin ngebentuk aku biar jadi cewek gitu loh, biar feminim gitu. Oke. Kan tomboy banget gitu, senangnya pakai celana pendek yang sobek kaos gitu. Tiba-tiba harus dibentuk yang bisa make up gitu biar pembawaannya terus stable manner gitu. Nah, waktu Keren ya. Iya, tapi waktu itu ikut lomba juga kan 2008 itu ada dulu Miss Celebrity di SCTV ikut juga Kakak dari ikut. Semarang. Iya tapi Kak Sinta serius ya teman-teman, aslinya cantik banget, Indonesian look banget, asli beneran. Masih original loh, Iya, belum operasi bener, ya kan. bener. Sekarang lagi tren operasi jadi nggak mau Iya ya, kenapa belum ya? tahu ya, belum kepikiran untuk operasi kecuali tarik mungkin kalau udah kendor kan. Jangan dong, jangan ditarik-tarik udah cantik udah kayak gini deh. Karena kalau udah belum tentu cocok Kak. Iya benar. Jadi aneh ya. Karena Allah tuh menciptakan kita tuh udah pada porsinya. Iya benar. Tika percaya itu kok. And then terus perjalanan karirnya nih udah ikut modeling, juara juga. Akhirnya ikut kontestasi pemilihan kecantikan itu juara berapa Kakak? Cuman dapat wildcard. Wildcard tuh kesempatan yang 1, 2, 3 itu dia datang. Yang satu ya dia berangkat ke Jakarta. Kalau dia kayak sakit atau apa berhalangan itu baru aku berangkat, ternyata enggak kan gitu loh. Tapi ada keberanian aku untuk datang ke Jakarta. Oke. Itu pasti keputusan yang sangat luar biasa, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Sama siapa? Ke Jakarta tuh ada kakak aku tinggal di Jakarta kan. Kakakku guru di Jakarta waktu itu. Oke, baik. Ya pengennya keluarga aku kuliah gitu. Pengennya kuliah gitu. Tapi aku memang dari kecil itu suka kerja kan. Di kampung pun dari SD itu sering banget disuruh-suruh sama tetangga. Dan sekarang tuh kalau tetangga-tetangga aku, ya rezeki aku sekarang jauh lebih banyak daripada mereka gitu ya. Tapi aku tetap gak akan pernah lupa mereka orang-orang yang dulu pernah bantu aku, suruh nyuruh-nyuruh aku gitu kan. Ya aku bisa dapat uang jajan dari Basically mereka. memang pekerja keras. Maksudnya di sini Kak Sinta itu tadi diminta tolongin sama tetangga itu karena kemauan sendiri atau memang karena keadaan atau memang jiwa entrepreneur Kak Sinta itu memang basically dari kecil udah ada? Karena keadaan juga gitu, saking banyaknya anak-anak, tapi saya pengen jajan, nggak mau ngerepotin orang tua gitu kan. Jadi ya terus SMP, kalian mau tahu SMP tuh aku sekolah itu kalau teman-temannya udah naik motor semua kan, bapaknya kerja pabrik apa semua. Karena orang tua aku tuh orang biasa aja, mending jual tanah tapi anaknya sekolah gitu kan ibaratnya gitu. Yang penting anaknya sekolah gitu. Terus ya temennya diboncengin motor sama bapaknya. Aku jalan kaki 3 kilo gitu. Jalan kaki dari rumah ke SMP itu 3 kilo guys perjalanannya untuk sekolah mengenyam dan masuk hutan. Pokoknya saking takutnya semua bacaannya tuh Assalamualaikum ya Nabi gitu. Assalamualaikum semua Nabi, semua apa doa, zikir udah sampai nyampe ke sekolahannya. Allah. Saking Kebayangkan takutnya. ekstrimnya seperti apa akhirnya membentuk karakter Kak Sinta sampai hari ini Menjadi bisa kuat. survive di dunia entertain karena ternyata perjalanan karirnya dari keluarga yang istilahnya dalam keterbatasan namun Kak Sinta tetap survive. Tentunya pasti ngelihat keluarga juga kan, papa ternyata memfokuskan, memprioritaskan anak-anaknya pada pendidikan. Iya. Keren, luar biasa. Oke, sudah di Jakarta ini seperti apa memulai karirnya? Langsung film kah atau sinetron atau seperti apa? Enggak, di Jakarta itu ya karena lokasi rumah kakakku tuh di Cibubur, banyak orang syuting di situ. Oh iya benar. Aku nonton orang syuting dulu. Siapa yang nganterin? Ya nggak nganterin, di deket-deket rumah situ ada banyak orang syuting. Ya Allah. Aku nonton. Serius aku nonton. Kan kalau kita dulu ya ada agent, ada Enggak, apa? pertama aku nonton dulu, nonton orang syuting aja, nonton orang syuting. Mungkin ya karena manis ya, aku manis gitu dilihatnya kan, terus digoda-goda lah sama kru-kru gitu, digodain gitu. Iya juga sih ya. Oke. Terus Digodain gitu, terus lama-lama bisa syuting nggak? Enggak, masih malu-malu gitu kan. Ya pernah ngerasain jadi ekstras gitu. Yang nungguin di calling pagi, di take-nya malam gitu, tiduran di lantai dengan bawa
tas besar isinya pakaian-pakaian, nggak tahu nanti aku berperan sebagai apa, diganti sebagai apa, yang numpang lewat-lewat doang. Berapa gitu. honornya saat itu Kak? Dulu 50.000. Seharian sampai pagi? Iya 50.000. Wow, maksudnya perjalanan Kakak sampai sejauh ini, terus kalau ingat flashback sampai hari itu kayak ada kepikiran nggak, ya Allah ada penyesalan kah atau gimana? Enggak, aku nggak pernah nyesal. Dan kenapa sampai sekarang aku kalau syuting di lokasi syuting tuh dengan kru, dengan figuran itu ya, anak ekstras itu semua adalah keluarga. Nggak pernah semua pada manggil aku mami. Karena itu adalah bagian dari syuting tanpa ekstras itu, tanpa figuran juga nggak jalan. Syuting tanpa kru juga nggak bisa jalan. Dan aku selalu disiapkan ruangan artis-artis gitu. Aku nggak suka ngerumpi juga kan gitu loh. Jadi aku lebih suka yang kalau orang bilang suka ngampar lah gitu sama kru sama Apa yang membuat Kakak Sinta akhirnya survive? Siapa yang memberi kekuatan itu? Ya kalau bicara dari perjalanan kita tidak merendahkan atau gimana ya. Cuman kalau dari cerita ini kan sampai nggak punya link sama sekali, hanya nontonin orang syuting dan akhirnya bisa jadi ekstra, akhirnya punya link. Kan Kakak cari sendiri, siapa yang memberi kekuatan itu? Orang tua lah, orang tua. Seperti apa Kakak? Karena orang tua saya tuh mendidik anak-anak itu bahwa mendapatkan sesuatu tuh nggak gampang gitu loh, harus berjuang dan harus ya, orang tua tuh selalu ngedidik anak tuh harus banyakin ilmu gitu loh, banyakin ilmu, terus hidup dimanapun jadilah diri sendiri. Jadi sampai sekarang pun ya mungkin itu yang membuat aku sampai sekarang didekati dengan orang-orang baik gitu. Ya banyak juga yang nggak baik itu kan ada juga lah, namanya juga perjalanan hidup. Syuting pertama Kakak yang paling berkesan dan orang tua ada nggak? Kan biasanya kalau di kampung yang excited, nonton aku dong di TV, ada nggak? Oh nggak berani justru. Oh. Karena kan main film pertama itu kan seksi banget kan. Gimana cara mau ngomong sama keluarga? Oh my, oke. Kenapa bertawaran itu? Kalau ternyata memang orang tua pun belum pasti menerima itu gitu. Udah pasti orang tua aku kan, bapakku apalagi pakai baju ketat aja nggak boleh gitu kan. Tiba-tiba main ini ya, bahwa sesuatu itu kita mau menjadi yang dibicarakan itu harus beda daripada yang lain. Yang gitu, tadi dikatakan kontroversial. Ya pada hidup itu kita harus berani. Ibarat yang masih saya ingat adalah gini. Kalau anjing gigit manusia itu hal biasa kan. Oh digigit anjing ya gitu. Tapi kalau manusia gigit anjing, siapa tuh orang? Orang gila ya gitu loh. Itu. Oh, mindsetnya di sana ya. Iya. Apakah ada hubungannya nih sama di dunia artis ini kan persaingannya juga luar biasa ya Kak. Kalau dikatakan riset itu per 3 detik itu ada 3 bintang yang lahir dari pencarian bakat dan lainnya. Apakah mindset itu sangat kepake untuk di dunia entertain saat ini? Kalau sekarang ini kan dunia entertain ini udah ngaco ya, aku bilang gitu. Udah ngaco. Sekarang tuh udah saking banyaknya artis. Kalau dulu kan dikit ya artis itu. Dan untuk menjadi seorang dibilang artis itu tuh penuh perjuangan deh. Dia dengan harus bersaing casting dengan melawan artis lain. Menjadi penyanyi juga mereka harus mengasah punya karakteristik suara gitu loh. Bener. Kalau sekarang ini kan orang cuma tinggal joget di media sosial, terkenal, panggil-panggil ke TV, langsung viral, endorse banyak, ya kan? Template masa kayak yang itulah yang joget-joget itu jadi dikatakan selebgram lah, seleb apa ya. Gitu ngerasa risih gak sih dengan statement itu, sedangkan namanya artis yang benar-benar pure aktris yang lahir dari proses perjuangan gitu loh. Keganggu gak sih sama statement itu Kak? Ya kan beda ininya kan aktris sama selebgram gitu kan udah beda kan gitu ya. Cuman ya sekarang kan dunia itu ngikutin zamannya ya, trennya begini mau gimana gitu. Tapi kadang-kadang kita mau berlaku gila yang melampaui batas juga, bukan kelasnya aku di sini gitu loh. Kadang-kadang ada mikir gitu juga gitu. Tapi kadang-kadang ada mikir kayak ke bawah, kalau kita nggak ngikutin juga kita akan ketinggalan gitu. Itu prinsip ya jadinya. Ya, mau ikut apa ya sudah begitu saja. Jadi yang kasihan tuh artis-artis yang berkualitas, yang punya talenta yang sesungguhnya. Ini tuh sekarang kadang-kadang jujur ya, masalah harga aja kan udahlah
main comot yang penting cakep gitu. Masalah nanti pas acting blebeb-blebeb di lokasi syuting ya kan. Iya bener Kak. Udah gitu kan sekarang itu kalau mau syuting tahu gak sih Kak, kalau biasanya ada broadcastan kayak gitu, kirim dong followers Instagramnya, followers TikToknya, kan orang mau syuting ya, acting ya. Kok jadi barometer sekarang aktris malah harus lihat followers Instagram. Gimana tuh pandangan Kakak? Oh ya itu yang sekarang itu kan sudah ngikutin zamannya digital ya. Jadi mereka orang pengen lihatnya karena lebih luas lagi gitu loh, kayak followers Instagram, TikTok itu kan ini luas lagi gitu kan. Makanya mereka mungkin melihatnya dari situ, berapa followersnya ya. Ya itulah udah zamannya sudah digital ya, kita harus ngikutin juga gitu. Harus gimana cara kita meningkatkan aku juga lagi mikirin, iya juga ya. Tapi ada juga yang sekarang itu kan semua bisa dibeli. Apa sih yang nggak bisa dibeli gitu? Followers semuanya beli gitu loh. Dan kadang-kadang aku ngeliat ini apa sih gitu, yang dipamer-pamerin apa sih. Kalau dulu seksi gitu tuh masih ada kemasannya, ada cerita. Kalau sekarang jujur ya. Iya kan Kak Sinta ini ya, di dunia entertain bisa melihat lah dari masa ke masa. Enakan mana, yang dulu apa sekarang? Sebenarnya lebih enak dulu sih. Iya. Enak dulu tuh punya, orang tuh punya Prestige price-nya sendiri. Iya, kalau sekarang ini aduh udah ngaco. Ditawar gitu. Gak sih kalau diajak syuting gitu? Ditawar. Sekarang udah tawar, udah kalah sama yang aduh kalau segitu udah gak masuk, mending dia ngambil orang baru gitu loh. Mending ngambil orang baru gitu. Iya, kalau aku juga jujur aja kalau ngomongin entertain tuh kayak ya ampun, kita yang pekerja seni ini kayak ya Allah seram banget ya, masa depan kita udah selesai kayaknya udah aja gitu ya. Kayak angin lalu, padahal kalau kita bicara kita berkarir di entertain ini, mau presenting, mau film, mau acting, apapun itu kan berproses kan. Kalau ilmu itu semakin matang kan semakin dihargai, jadi ahli. Cuman kalau di entertain kan rasanya ya ampun di Indonesia lah, iya, bukan di entertain, di Indonesia itu Indonesia. semakin berumur tuh harganya semakin jatuh, Iya, ya kan? Udah kayak harga mobil aja kan? Iya. Padahal kan kasihan ya, kalau pikir-pikir kan kasihan, kita berproses dari awal. Iya, benar. Udah gitu kalau bicara acting gak usah ditanya lah, pasti profesional ya iya, kan. karena mereka sudah melalui proses-proses ya kan. Mereka pasti akan belajar jadi ini actingnya. Ya jujur gitu. aja kan Tika juga syuting ya, kayak maksudnya di yang baru-baru itu tuh gayanya yang udah setengah banget. Jadi curhat. Nah itu emang iya kadang-kadang. Tapi kalau yang begitu-gitu di lokasi sama saya besok habis. Iya bagus memang. Karena orang yang ngerasa menjadi bintang itu biasanya actingnya juga biasa-biasa aja gitu ya. Itu biasanya nggak lama sih yang kayak gitu-gitu. Iya sih. Atau biasanya sekarang ini kan banyak yang nyambi gitu loh. Jadi dia Nyambi apa ini BTW? Ibu-ibu ya. Gitu kan, bayaran syutingnya sih murah gitu loh. Bayaran syutingnya murah, tapi kok kayaknya kita yang bayarannya ini pun mobil kita gini-gini aja ya gitu loh. Iya. Oke. Jadi kayak syuting itu sebagai apa ya? Untuk menaikkan harga dia. Grade ya, naikin grade ya untuk promo ya sayang banget ya. Teman-teman jangan diikutin guys. Ini jadi cuma sebenarnya oknum-oknum, nggak semua artis. Oknum ya gitu. Benar. Banyak kok orang-orang di entertain itu memang basically dia punya karir yang punya bagus, yang kualitas sebenarnya ada harga gitu. Iya benar. Banyak banget. Cuma saya kan aja ada juga. Jujur ya, saya tuh justru dari kemarin kan syuting stripping itu 2019 ya sampai 2023 awal itu ya pokoknya adalah ya 200 300 episode lebih gitu. Keren itu. Itu bisa renovasi rumah, bisa beli mobil bapakku, mobil anakku, terus bisa beli rumah lagi gitu, bisa beli tanah gitu. Masya Allah, keren. Dari situ nabung gitu, ya bisa bikin usaha sama temen gitu kan. Jadi Masya Allah. sebenarnya cukup sih, malah nggak mikir lagi laki loh, udah nggak mikir lagi ada pasangan loh. Kode banget nih mau dibahas, single nggak sih Kak? Single udah jelas single. Oke. Kalau ngomongin single, Kakak Sinta ini juga luar biasa single fighter ya. Iya. punya Dari kecil kan udah single fighter dong. Iya. udah punya anak satu. Umur berapa sekarang Kakak anaknya? Umur berapa? Mau 9. 9 tahun, luar biasa tentunya kan. Tadi kalau kita sudah bahas masalah perkembangan entertain dari masa ke masa yang memang kita harus survive, bisa lihat keadaan, kamu pasif ya begitu aja atau memang mengikutin alur apa namanya perkembangan digital ini ya kan. Oke, kalau Kakak Sinta, menurut Kakak Sinta nih, kalau suruh milih, kan nyanyi juga, disuruh nyanyi acting apa pilih nyanyi? Sebenarnya aku ini kan
acting. Jiwanya itu acting. Cuman dulu itu kan lagi trennya semua artis tuh bisa nyanyi gitu. Jadi dulu ada apa namanya? Ada single kan kakak? Iya single. Nyanyi dong kak dikit aja. Dulu lagunya cari duit lagi, cari uang lagi. Ya gitu lagunya suaranya kan. bagus. Gak bisa nyanyi katanya. Tapi ada yang orang pinter nyanyi suaranya bagus, tidak sehoki saya. Iya benar, hoki itu kunciannya hoki. Iya. Nggak semua juga punya bakat itu hoki. Karena memang kalau kita lihat dari storynya kakak Sinta, ternyata sayang orang tua, membahagiakan orang tua, tulang punggung keluarga Iya, juga betul. bisa dikatakan ya. Jadi memang ada asal musabab gitu ya. Jadi orang baik akan dipertemukan sama orang-orang baik. Tepuk tangan dulu dong, 1000 penonton di studio. Oke, kita mau cerita apa lagi ya yang asik-asik nih untuk pemuda Indonesia juga pengen tahu ngulik-ngulik dari kakak Sinta. Mungkin ada pesan-pesan juga buat teman-teman yang meniti karir di entertain kak. Ya buat teman-teman yang mungkin kalau yang di Jakarta kan banyak yang kasihan tuh suka yang dari daerah-daerah, yang dari daerah-daerah nih buat kalian-kalian untuk hati-hati. Banyak lah sekarang tuh kayak agent-agent yang menawarkan ini menawarkan itu dikenain biaya. Sebenarnya tuh nggak ada biaya gitu loh. Jadi harus hati-hati, nanti banyak juga yang udah dari daerah jauh-jauh nyampe Jakarta cuma dimanfaatin orang. Pokoknya kalian harus lebih hati-hati, lebih sering membaca dan menonton hal-hal yang bener nggak sih kalian harus biar tahu informasinya itu bener apa enggak gitu ya. Iya. Mau jadi apapun, terus jangan berkecil hati buat kalian yang tinggal di pelosok desa, karena saya juga orang kampung, orang pelosok. Zaman dulu listrik aja belum ada, tidak ada berpikir untuk menjadi seorang artis, tapi saya bisa duduk sekarang menjadi seorang Sinta Bahir itu karena ada niatan dan kita ada semangat. Dan jangan pernah kita ngerasa minder, karena kalau sudah minder itu aura kita semua jatuh gitu. Gali potensi diri ya Nah kak betul, ya. yang orang bilang naikkan value ya. Yes. Apa sih kurangnya aku? Apa sih kurang dari aku? Bener. Cari value tuh, mengembangkan potensi diri. Kalau aksesnya mah apalagi sekarang dunia digital ya kak Iya. ya, apa saja gampang diakses dengan ilmu kita sama kok di mana aja ya. Iya. Tadi kak Sinta mau syuting aja jadi figuran, nonton dulu ke lokasi syuting. Artinya apa? Ada keinginan nggak? Kalau ada keinginan insya Allah pasti ada jalannya ya kan. Nah ngomong-ngomong tadi single, kalau kemarin Tika sempat lihat nih kakak nih live di TV dipanggil sama acara TV lah katanya. Itu kontroversi juga tuh ya. Apa sih yang gak kontroversi? Semuanya kontroversi ya. Katanya baru kenal cowok aja udah ditransfer, itu bisa gak gitu ya kan? Itu gimana ceritanya kak? Apa karena kakak single terus ada yang dekat langsung transfer, atau memang itu adalah salah satu cara jitu untuk kenal dekat sama artis Sinta Bahir gitu? Enggak sih sebenarnya itu kan ya sesuatu tuh harus digimikin biar sesuatu, kan aku bilang sekarang itu kok pengen viral ya harus sesuatu yang aneh, yang nyeleneh. Kita harus ngikutin arus kan. Iya benar. Sebenarnya ini temannya teman. Sin aku kenalin nih gitulah, aku kenalin nih, ya udahlah akhirnya kenalan video call, tukeran, boleh ya aku minta nomor teleponnya gitu. Akhirnya tukeran nomor handphone, ya udahlah sering video call, aku pulang kampung, dia ngeliat mau lihat kehidupan sehari-harinya Sinta tuh kayak apa sih gitu di kampung, ya apa adanya gitu kan. Dia suka sampai bilang, kamu tuh artis besar ya tapi nggak sombong ya gitu, masih yang gini-gini. Terus lihatlah gitu, terus aku bilang ini anak-anak aku di kampung gitu kan. Terus Anak-anak banyak ya? Enggak juga sih, sekarang udah pada gede-gede, tinggal ada yang kecil, ada berapa. Kakak anaknya satu kan? Satu. Itu anak-anak berarti banyak dong. Enggak lah. Anak-anak itu siapa maksudnya? Ada. Itu titipan yang Allah kasih rezeki lebih, titipan buat aku lah. Itu tempat di mana aku menabung sebenarnya kan itu. Enggak connect nih aku. Maksudnya anak-anak ini di panti apa gimana? Enggak, dia ikut orang tuanya, ikut neneknya gitu ya. Ya dibantulah gitu. Mungkin karena aku dulunya juga merasakan seperti mereka gitu. Tapi kalau kan hidup dengan keluarga yang utuh masih ngerasain tidak seberuntung aku sekarang gitu loh. Aku sekarang dikasih rezeki lebih, ya aku harus berbagi dengan anak-anak itu. Oke, baik. Jadi Kakak Sinta ini punya anak-anak didik lah ya, atau dibilang anak asuh ya anak gitu asuh ya. Anaknya orang, karena mungkin bapaknya sudah meninggal, ibunya meninggal, dititipi sama neneknya dengan ekonomi yang kurang gitu. Jadi
Kakak sekolahin gitu? Ya sekolah kan kalau sekarang gratis kan, tapi kan kayak beli buku, beli seragam gitu-gitulah, yang kayak gitu tuh sangunya gitu. Ih, Masya Allah, ini di sisi lainnya Kakak Sinta yang kita kenal di layar kaca, ternyata Masya Allah luar biasa hatinya dermawan, punya anak-anak asuh yang disekolahin, yang dibantu dari keluarga-keluarga yang tidak mampu. Iya. Jadi kalau hari ini Kak Sinta survive di entertainnya tidak luput karena memang hatinya Kakak Sinta baik sama orang lain juga. Masya Allah, salut aku, keren Karena Kak. kan hidup ini ketika Allah kasih kita raga, nyawa masih sehat, hidup kita harus bermanfaat buat orang lain gitu. Karena Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat dan orang lain. aku nggak seperti artis-artis lain yang kaya raya yang banyak ini kemewahan ya. Tapi kalau mau berdiri duduk dengan teman-teman, apa yang teman pakai aku pakai gitu loh. Sampai di situ mobil pun ya teman pakai merek ini aku juga bisa pernah pakai gitu loh. Dan aku percaya bahwa tabungan itu bukan yang tabungan yang kita beli tanah, beli apa, bukan. Tabungan Bukan yang aset. sesungguhnya itu adalah kita ngurusin anak-anak ini, dia sampai sekolah selesai, bisa kerja Amal jariah ya. gitu, bisa kerja. Dan aku nggak kuliah, jujur aku nggak kuliah, tapi menguliahkan orang sudah S1 gitu. Luar biasa Kakak. Ini luar biasa loh obrolan kita pada malam hari ini yang kita kenal. Karena jujur aja kalau kita ngomongin Kak Sinta Bahar yang officialnya nikah hanya 1 bulan lah, iya kan. Adalah apalah istilahnya banyak lah di luaran sana yang tersebar. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita Kakak Sinta, perjalanan karirnya dari kampung sampai ke Jakarta, berproses, punya rezeki lebih, akhirnya bisa menyekolahkan anak-anak yang membutuhkan. Jadi teman-teman, don't judge book under cover, oke guys, ya kan? Karena manusia itu memang yang kita tahu belum tentu seperti apa kenyataannya kan. Banyak sisi baik yang kita bisa petik dari kisah. Jujur aja, Tika aja belum sanggup gitu loh untuk membiayain yang lain, masih berproses lah. Intinya kita ambil hikmah dari cerita Kakak Sinta. Kakak Sinta mau cerita apa nih buat teman-teman anak pemuda Indonesia? Begini, orang itu hanya melihat sisi buruknya, tapi sisi baiknya aku telan sendiri ya. Banyak lah juga ya sedihnya juga kadang-kadang tuh pas bareng-bareng honor nggak turun. Kok maksudnya bisa? Iya, honor nggak turun. Terus anak-anak udah jatahnya beli buku kebutuhan, beli keajaiban itu ada ya itu Kak, suka bilang ya Allah kasih mau, karena kalau hitungan dompet manusia kadang nggak cukup, tapi kan yang kaya tuh Allah gitu loh. Yang kaya tuh Getampar Allah Maha Kaya. Iya, benar. Aku nggak, kalau dipikir ya, aku nggak rumahnya besar, tapi nggak punya utang. Itu yang tenang, Iya, ya iya, kan. bener. Terus aku bersyukur sama Allah tuh gini, Allah tuh sayang banget ya sama aku. Makanya ketika Allah kasih rezeki aku sedikit pun aku pengen bagi. Aku selalu telepon. Yang di sana tuh adik kan, ada adik yang selalu bilang, ini ya si kembar ya, si ini gimana gitu. Mbak kayaknya sepatunya udah jelek tuh Mbak gitu. Jadi ya udah beliin deh gitu. Jadi ya kayak mereka ada yang udah lulus SMA. Ada berapa kali aja teman-teman pemuda Indonesia mungkin yang pengen sumbangsi juga. Nggak usah. Karena boleh gak? Itu tabungan saya. Nanti saya mau nabung lagi kemana? Oh iya juga ya, benar. Jadi gini buat anak-anak muda bahwa gini, jangan pernah bermalas-malasan gitu. Ya jangan berkecil hati karena kalian hidup dari lingkungan seperti apa, dari orang tua seperti apa. Karena kita sebagai anak tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa, ya Bijak kan? banget ya Kak. Ya kan, nggak bisa milih juga kita terlahir dari lingkungan seperti apa. Karena kita udah ada garis takdir masing-masing. Jadi kita sebagai manusia jalanin. Tapi kita hidup harus bermanfaat buat orang lain dan jangan males-malesan, apalagi anak sekarang itu mohon maaf ya melihat berita-berita yang berani sama orang tua. Aduh. Iya, sadis ya Kak ya. Iya kan sekarang lihat Parah berita-berita ini karena apa? Perkara nggak dikasih uang, orang tuanya dibunuh. Nah sampai itu segitunya nggak sih, Kak? Ya Allah. makanya sekarang dulu almarhum ibu saya pernah pesan gini, didik anakmu dengan agama, nanti banyak orang berilmu tapi tidak beragama. Nah itulah pesan orang tua saya, kenapa pedoman itu adalah agama kan. Agama itu kalau tiangnya kita hidup itu agama. Kalau agama kita udah ini ya semua fondasi udah nggak fondasi hidup ya agama. Udah nggak ada pondasi lagi, makanya banyak anak-anak yang berani sama orang tua gitu sekarang itu kan. Nah buat anak-anak muda tuh yang masih punya orang tua, sayangilah mereka karena
Surga yang paling terdekat di dunia adalah orang karena tua kalau ya. kalian yang dikasih orang tua, ujian orang tua kalian sakit, itu adalah lapangan pahala yang luar biasa. Keren. Ini kita udah berbicara masalah perjalanan karir. Aku kalau ngomongin kontroversial, ada nggak sih pas syuting di lokasi kan dengan apa Cinlok atau apa? Enggak, masalah syuting ada nggak sih yang maksudnya yang ganggu atau yang gimana di lokasi gitu? Yang ganggu apa? Makhluk gaib atau apa? Karena mentang-mentang judul filmnya banyak yang hantu-hantu ya. Tapi dulu aku lebih sensitif loh hal kayak gitu. Oh Iya, lebih sensitif, lebih ngerasain itu ada gitu. Pernah lihat kasat mata nggak yang Enggak, mirror ya pernah, mirror tapi gitu? aku sering ngomong yang kasihan tuh yang orang-orang sebelahnya. Dan aku tuh nggak sadar kalau aku ngomong itu ada ini loh gini. Makanya kalau ajakin Sinta ngomong. Serius, Kak? Serius, karena nggak tahu ya gitu. Maksudnya tuh natural ada atau memang Ya nggak tahu, kadang gini, jangan di situ loh, itu ada ini gitu. Tapi ngomong sendiri gitu. Terus jadi jangan diajakin aku bengong gitu. Pokoknya Sinta harus ngomong, Sinta harus ngomong. kerasukan gak sih itu? Bukan, memang nggak tahu ya. Lanjut ya. Kalau yang ganggu-ganggu apa? Ganggu-ganggu Iya, di kan- lokasi cinlok lah ya, kata ada Cintra. cinloka atau mungkin karena image itu di luar ada yang nelpon berusaha untuk deketin Kak Sinta untuk negosiasi masalah. Oh banyak banyak banget. kan- Gara-gara image yang aku bentuk adalah seksi, terus aku pernah menjadi orang kedua lah gitu kan dalam hidup orang gitu. Tapi sebenarnya ya orang mau ngomong apa dalam hidup aku, mungkin saat itu aku malu, tapi sekarang aku merasa gini, oh ternyata aku ke Jakarta dulu tuh harus ketemu dia. Kalau ketemunya cowok nggak bener nggak mungkin menjadi seorang Sinta Bahir gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah anti banget. Maksudnya gak ada lagi. Ya ada lah gangguan tapi mereka juga udah tahu aku nggak bisa ya, jadinya enggak lah gitu. Kalau pacaran ya ayolah ya. Siapa tahu ya. Normal dia. Iya. Yang penting laki-laki dan bukan punya orang. Kalau punya orang sengketa. Sengketa ya. Sengketa. Karena pernah Kalau pengalaman. bawa suami orang itu ya, maaf kayak bawa barang terlarang, ya kan? Rasanya deg-degan aja. Karena pernah pengalaman ya. Ini yang cerita pernah pengalaman. Kayaknya orang itu ngeliatin kita nggak ya? Aduh, takut gini-gini. Iya, Gitu. Hidupnya nggak tenang, saya. Iya, Kan? benar. Jadi sekarang nih Kak Sinta lagi cari pasangan hidup, senang-senang ya. Kan ada yang Temen bilang- hidup. Oh, temen hidup. Sehidup semati lah ya Sehidup kan. semati. Iya. Jangan cuman teman hidup aja, masih sehat, masih gini. Jangan cuman sekarang aku jadi takut ada orang deketin aku, bisa-bisa dia cuman mau manfaatin aku gitu. oke. Ya kan? Iya, tapi dengan suksesnya Kakak Sinta di dunia entertain, di sosial juga, menjadi tulang punggung keluarga juga. Tapi ya disayangkan juga sih masalah. Bukan disayangkan sih sebenarnya, memang jalan hidup ya Kak Sinta. Kalau percintaan agak-agak ya gitu ya. Ya kan biasanya gini, hidup ini pilihan. Benar-benar. Gak ada dan. Oke. Mati nggak tuh, nggak ada dan. Nggak ada dan. Ah, Kalau cinta dan karir itu biasanya berantakan. Seperti hubungan pun diduakan nggak mau kan. tapi kok mau diduakan waktu itu? Oh Kan itu gimana dulu, tuh, itu dulu kan, gitu gue belum ngerti. Kalau sekarang kan makanya berantakan juga kan, Iya, berantakan iya, juga. iya. Kesininya kebawa terus kan, berantakan terus kan, kayak orang ngejatnya jelek aja gitu loh. Iya. Image itu memang Tapi susah ya. kadang-kadang mohon maaf gitu loh, orang-orang yang pacaran, yang mesra-mesraan gini, iya udahlah ya namanya juga anak muda. Tapi kalau yang orang menikah karena salah begitu, ya masih tabu ya, padahal boleh tapi Iya, tabu gitu. Itu pun dihujat jadi jelek aja terus. Iya, gitu. tapi kalau jujur aja kalau netizen Indonesia sudah bersabda ya Kak ya, ya ampun. Ya gimana? kan? Mohon maaf, kerjaan dia Masa- selain bergosip apalagi Iya kan, secara kalau secara ngomongin- kadang-kadang kan apa namanya? Signalmu tethering kan. Ya Allah ya Karim, saya nggak ikutan. Kalau Kak Sinta kan sudah kebal ya kan untuk masalah menghadapi netizen ya Beb. Karena sudah berpengalaman Ya, juga. biasa kan dihujat udah biasa, pro dan kontra tuh harus Iya, ada. iya. Kalau semua orang pro ke kita itu berarti kita Iya, bukan biasa sesuatu, juga. biasa aja. Tapi Biasa. kalau ada diomongin orang berarti kan kita sesuatu. Kalau sekarang lagi persiapan syuting apa Kak? Film kan Kakak Sinta film, sinetron. Film sih kemarin udah banyak yang nawarin film. Kalau dari kemarin tuh manajer nawarin sinetron stripping lagi, udah deh kayaknya dari 3 tahun 4 tahun di lokasi syuting bosen juga sih. Gitu. Apa sinetron Kakak terakhir ya? Terakhir itu Melukis Senja di SCTV. Dari
Antv tuh berapa tahun itu? 2 tahun atau 3 tahun ya? Tabungannya udah banyak, Bo. Jadi kalau yang mau dekat sama Kak Sinta ya minimal tabungannya 10 kali lipat. Ya di gini atas loh. ya. Kalau sekarang berpikirnya gini, kalau datang laki-laki dalam hidup kita cuman buat susah, kita mulai dari nol ya, susah sama-sama nggak mau, gak banget. Aku aja susah payah untuk menyejahterakan hidup, membahagiakan hidup. Tiba-tiba lo datang cuman mau ngajakin susah. Hello, mohon maaf bos. Mohon maaf gak tuh bos? Emangnya isi BBM start dari nol? Cek rekening. Jangan cuma rekening numpang lewat. Aduh. Oke, sekarang persiapan film berarti ya kakak ya? Iya, mau Persiapan film. Jadi kalau mau disuruh nyanyi sih, pengen nyanyi. Walaupun orang bilangnya nggak bisa nyanyi. Bisa nyanyi, ya kan? Cuman males latihan. oh, oke, semua Tuh kan orang itu suatu hal kebiasaan sih sebenarnya. Kayak aku acting udah mateng banget karena syuting terus kan, acting terus gitu. Iya, ngalir aja gitu. Coba nyanyi aja dulu yang full deh. Yang apa? Oh. Aku punya lagunya dulu kan aku galau kan. Jadi kebawa sebenarnya lagu itu seperti cerita hidup loh sebenarnya. Apa doa yang biasa orang cari bilang? uang lagi ya beneran cari uang. Nah, kalau jadi orang kaya aku bisa bagi-bagi uang bener ya kan aku bisa bagi-bagi. Lagu kedua aku galau ya kan. Galau kan yang setegar apa wanita bila sudah ditinggal pria gitu kan. Kakak suaranya bagus ya. Bagus, kalau sepenggal-penggal. Kalau full mah kadang-kadang ada yang ngeblibet juga. Kan tadi belum mateng aja kan kalau Iya. latihannya bener. Jadi kapan ngeluarin single lagi? Ya secepatnya, lagi pilih-pilih jadi nggak mau buang-buang waktu, buang-buang duit juga kan, semua juga pakai duit gitu. Iya, benar. Ada orang kan keluarin single, tapi nggak ada kualitas juga gitu kan. Gitu. Pengen sesuatu yang dar gitu loh. Jadi Sinta Bahir tuh pengen bikin sesuatu tuh nggak setengah-setengah gitu. Kayak main film, oke, aku main film dulu. Udahlah main film kayaknya semuanya begini-gini. Bikin sesuatu yang oke, harus jadi, nggak perlu jadi yang nomor 1 jadi peran utama, tapi jadi sesuatu di dalam cerita. Iya. Ini faktor apa ya? Kayaknya romantis tis aja nih, bijak ya. Sebenarnya aku nggak pernah romantis, soalnya cuek. Aquarius tuh cuek loh. Cowok aja bisa kamu kok cuek banget sih? Kamu cinta nggak sih? Sayang nggak sih? Ya sayang, tapi cara penyampaian aku ya begini gitu. Oke. Iya, orangnya tuh menilai orang. Oke. Luar biasa Kakak Sinta. Apalagi nih? Apa yang mau dibahas lagi nih? Iya. Mau ini dong apa namanya kalau bicara entertain mungkin kan Kakak udah apa namanya nyanyi oke, terus acting oke. Ada nggak mimpi yang belum kecapai? Minum dulu ya. Oh iya. Nggak ada minumnya guys. Aduh gambar lipstick lagi. Nggak apa-apa. Nanti nggak dicuci Pak kok Riano, sama anak. kena bibir saya. Ada mimpi yang belum kecapai nggak Kak sampai di detik ini selama berkarir? Mungkin ada mimpi yang belum kecapai. Mimpinya aku harus jadi orang kaya. Seperti apa prosesnya? Mungkin maksudnya tetap di entertain kah? Mau berbisnis? Ya di kah? mana aja kan entertain itu sebenarnya pintu untuk aku membuka link untuk ke sana kayak sekarang belajar bisnis gitu, belajar kerja lah sama temen-temen gitu kan. Itu yang aku selalu doa sama Allah, ya Allah jadikan aku orang kaya banyak duit. Kenapa? Allah tahu gitu. Di kantongku tuh nggak buat aku gitu. Jadi aku nggak mau, doanya aku cuman tuh cita-cita apa yang belum, karena aku belum kaya banget. Aku mau kaya. Iya. Mudah-mudahan kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan Kak Sinta Bahir rezekinya lancar, Amin. sehat terus. Amin. Single parent, mom juga yang hebat kalau kita Iya. bicara ibu kan Tika juga ibu ya. Aduh. Tika tahu banget lah perasaan seorang ibu. Karena kalau perempuan ini bicara anak tuh kayaknya udahlah lurus seluruh apa yang pengen disampaikan buat anak sampai struggle hari ini. Ada nggak nasihat yang buat anak ke depan gitu kan kita nggak tahu juga nih seperti apa ke depannya, apa yang pengen disampaikan ke anak. Kalau ngomongin anak, Apa yang pengen disampaikan? kalau ngomongin anak tuh berat. Anakku kan laki ya, Arkan. Ya walaupun kamu hidup dengan cuman sama bunda, tapi bunda berharap apa yang bunda didik dari sekarang akan kamu pakai di hari tua nanti kamu besar, tumbuh dewasa jadi laki-laki yang tanggung jawab, bukan anak yang manja gitu ya. Dan selalu bermanfaat buat orang lain, itu yang selalu bunda pesankan. Gak boleh jadi orang yang sombong, gak boleh jadi orang yang serakah.
jangan pernah menyalahkan perjalanan hidup orang tua kamu. Apapun yang Bunda lakukan adalah untuk yang terbaik buat kamu. Gitu. Aduh, kalau ngomongin anak susah. Karena kalau bicara anak, karena bicara anak semua. Seorang ibu di mana sih seorang ibu kalau untuk ngebahas anak tuh, karena jujur aku bukan ibu yang sempurna. Banyak kurangnya sebagai ibu, ngedidik anak juga masih banyak kurangnya. Dari segi pendidikan juga aku kurang gitu. Terus dari segi waktu juga kurang gitu kan. Saat aku jatuh aku harus bangkit, aku gak boleh menangis di depan, aku gak boleh ngeluh dengan siapapun. Aku harus bangkit, aku gak mau anakku susah. Aku harus terpisah sama anakku, ketemu cuma seminggu 1 kali gitu. Ya mungkin kamu gak seberuntung anak orang, tapi yang kasih sayang orang tua penuh. Waktu masa kecil anakku harusnya yang dengan ibunya bapaknya, tapi keterbatasan lah gitu semuanya ya kan. Banyak. Kakak. Pokoknya jangan, apapun nanti kamu dewasa, apa yang kamu baca, jangan pernah menyalahkan sebuah perjalanan orang tua. Karena gak ada orang yang bisa memilih jalan kita baik terus. Semua perjalanan hidup itu beda-beda. Semua manusia tuh beda cerita gitu. Jadi kamu jangan pernah menyalahkan Bunda. Cuman Bunda berharap ketika kamu dewasa nanti, dengan kamu sudah bisa mengerti dunia, kamu bisa ngebaca semuanya. Bunda berharap kamu akan terus mencintai Bunda, menyayangi Bunda, melindungi Bunda. Jangan pernah menyalahkan perjalanan hidup orang tua kamu. Itu aja. Apapun yang Bunda lakukan untuk kebaikan kamu, Bunda pengen kamu hidup yang layak seperti anak-anak yang lain. Aku pengen kamu sekolah tinggi. Bunda gak mau kamu susah gitu. Itu aja sih. Perjuangan seorang ibu kalau tadi membuat Kakak Sinta struggle sampai hari ini. Karena pasti akan ada ngerasa, ya Allah, anak aku mestinya diantar sekolah sama mommy dedinya. Nah, betul. Terus kegiatan-kegiatan sekolah yang orang tuanya hadir, dia butuh di rumah dia kan harus paling sama suster kan, sama suster sama mbak. Dan yang sangat perih banget itu saat syuting di calling, aku callingan jam 9 pagi dan Allah kasih aku pahala yang luar biasa, dititipin orang tua tuh sakit dua-duanya kan. Ibu aku sakit 6 tahun, rumah sakit, setelah itu meninggal, bapakku sakit. Bapakku sakit di sana, aku bawa ke Jakarta. Itu aku setiap mau syuting bangun pagi mandiin bapakku dulu kan, tiba-tiba yang callingan dan aku peran utama, callingan pagi, anakku demam. Aku nggak bisa bawa ke rumah sakit karena lokasi butuhnya kan aku. Muka aku nggak bisa diganti, diteleponin sama lokasi syuting. Akhirnya minta tolong sama kakakku. Ketemu di makam Pondok Ranggon itu, aku bilang, Mas ketemu di jalan aja ya, tolong bawain anakku ke rumah sakit karena demamnya nggak turun-turun. ya Allah. Pengennya nganterin anaknya ke rumah sakit kan gitu, tapi gimana ya, kita juga tanggung jawab sama kerjaan. Kalau nggak ada aku nggak jalan gitu kan, tapi kan anak demam gitu, demam tinggi, ternyata kena tipes. Anak kita tipes. Terus ya udah yang jadi kayak anak tuh dibawanya udah kayak barang aja tengah jalan begini. Aku mau ke lokasi syuting, kakakku tuh, aku bilang, Mas ketemu di sini tengah-tengah ya Mas, aku nggak bisa nanti ke sana, tolong bawa anakku ke rumah sakit gitu. Jadi ketemu Namanya sama siapa tadi Kak? Arkan, ketemu di jalan. Ya udah di lokasi syuting pun kita udah nggak konsen. Pasti. Karena anak demam tinggi kan. Terus yang ya perjuangannya banyak lah. Dari sekarang udah bisa komplain gak Kak Arkan, Pak, misalnya, kok Bunda nih syuting mulu, kapan nih mainnya, ada waktu gak buat aku? Ada gak komplain kayak gitu? Enggak, dia gak komplain, dia ngerti, dia paham. Aku kasih tahu bahwa jangan pernah, ya aku bilang jangan pernah nyalain Bunda ya gitu. Tapi Bunda kalau ada waktu kan selalu ada waktu buat Arkan, kita pergi quality time. Terus aku gak megang handphone kan seharian sama dia gitu. Kayak sekarang aku gak syuting pun dia bilang gini, Bunda kapan sih? Dan anakku Masya Allah banget gitu ya.
Jadi kalau beli sesuatu apa yang sudah punya nggak boleh dibeli, itu namanya pemborosan. Mending uangnya ditabung untuk sekolah, untuk pendidikan, saya bilang gitu. Terus kayak nggak boleh boros. Terus beli barang sesuatu yang udah nggak suka harus disingkirin, harus dibagi ke orang-orang yang dia nggak bisa beli gitu loh. Jadi alhamdulillah. Dan jadi keadaan paham ya akhirnya ya. Terus kalau pengen jajan apa dia suka nanya, Bunda uangnya masih banyak nggak? Gitu. Ya Allah sedihnya. Padahal aku mampu tapi aku ngedidik. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang memanjakan anak itu dibilang ih sama anak kok gitu banget. Hitung-hitungan ya kan. Bukan. Terkadang kita harus ngedidik anak seperti itu tuh. Kalau kita manjain anak takutnya jadi bodoh kan. Jadi dia gak menghargai uang, gak menghargai orang. Benar. Jadi kan istilah kata nih kalau rezeki itu kan memang diperjuangkan. Bahwasanya untuk mendapatkan uang itu ada kerja keras di sana. Ada upaya, ada pengorbanan. Dia pasti tahu lah Kakak Sinta pergi berangkat. Apalagi stripping, aku tahu banget tuh. Stripping pagi ketemu pagi. Waktu pasti udah lelah tapi harus mikirin anak juga. Ada orang tua juga tadi yang dirawat. Iya alhamdulillah sekarang bapakku udah sehat. Udah pulang kampung udah main ke sawah lah. Masya Allah. Jadi dengan tanpa diceritakan juga buat Arka nih dia pasti paham banget. Dewasa sebelum waktunya ya. Iya. Jadi tapi makanya kita orang tua nggak boleh bohong sama anak gitu. Jadi kalau kita udah janji harus tepatin. Itu yang mengajarkan anak nanti disiplin ya. Nanyain nggak papanya? Papa kemana? Oh ketemu kan sering ketemu. Aku komunikasi baik dengan mantan suami. Dia udah nikah lagi juga komunikasi dengan istri yang sekarang juga baik kan gitu. Dan anak suka nginep di sana. Atau aku lagi keluar kota gitu ya, lagi nggak di Jakarta, aku suka titip anak di sana gitu. Mbaknya sama sopir biasanya jemput anak nginep di sana kan lebih tenang ada bapaknya. Nggak mungkin lah ngelepas gitu aja gitu. Dan alhamdulillah sih maksudnya mereka mengerti kondisi aku gitu, kondisi aku dengan anakku gitu yang ya memang aku orangnya pejuang gitu. Oke, baik. Struggle banget ya. Single fighter, survive. Banyak hal yang memang tadi punya anak-anak didik juga, anak asuh di kampung. Oh Masya Allah, ini sisi lain dari Sinta Bahir. Harus di notes ya, kalau di entertain, di di media itu dikenalnya kontroversial lah, dengan seksinya lah, dengan apanya ternyata luar biasa perjalanannya. Kita bisa ambil hikmah dari cerita-cerita Kakak Sinta. Kakak Sinta thank you so much sudah berkunjung di podcast Rumah Pemuda. Semoga cerita-cerita ini kita bisa mengambil hikmah di baliknya. Oke? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Iya, ngasih. Akhirnya saya Kartika Ode mau ketemu sama yang lain lagi. Oke, salam pemuda, speed, smart, solid.